Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk di pasal ke-6 kitab Ulangan, ya. Jadi ini memang berupa mengenai perjanjian masih, tapi di sana dijelaskan mengenai berkat-berkat, ya. Ada juga perintah-perintah, peringatan-peringatan. Memang kitab Ulangan ini adalah suatu kitab yang mau mengajari Israel lah mengenai perjanjian yang telah mereka langgar, yang menyebabkan mereka itu dibuang ke Babel, ya. Jadi di pasal 6 ini kita akan melihat beberapa hal mengenai perjanjian lama itu, berkat-berkatnya, peringatan-peringatannya, perintah-perintah utamanya, dan nanti kita coba aplikasikan tentunya ya ke dalam perjanjian baru, dan nanti kita akan melihat kesimpulannya. Sekali lagi, Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian, ya. Dia tidak bisa dipisahkan dengan perjanjiannya, ya. Oke, mari kita melihat dulu yang pertama, berkat-berkatnya yang ditulis secara khusus di pasal 6 ini, ya. Mari kita melihat pasal 6 ayat 2, nggak usah kita baca lah ya. Jadi bisa dibaca sendiri nanti satu pasal ini, pasal 6. Yang pertama itu lanjut umur, panjang umur, ya. Itu berkat kalau nanti ada syaratnya ya, mendengarkan suara Tuhan, takut akan Tuhan, dan sebagainya. Lanjut umur ya, pasal 6 ayat 3-nya sangat banyak, artinya berketurunan, beranak cucu ya, dengan sangat banyak. Kemudian berkat berikut, mendapatkan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, bukan cuma negeri ya, tapi kota-kota juga yang besar dan baik katanya, ini yang di ayat 10-11. Rumah-rumah juga penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Kemudian sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, ya. Inilah kurang lebih ya berkat yang diberikan kepada Israel. Kalau nanti ada catatannya, mereka itu harus takut akan Tuhan, mentaati peraturan dan perintah-perintah yang disampaikan nanti ya, itu hukum Taurat. Kemudian ada lagi satu berkat yang perlu kita catat ini, yaitu bahwa dikatakan di sini kita dahulu, ayat 21, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Kemudian saya dibebaskan dan akhirnya Tuhan atau Yahweh memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Nenek moyang Israel itu Abraham, Ishak, Yakub ya. Nah, sekarang kita langsung aja dulu kita aplikasikan mengenai berkat-berkat perjanjian lama ini. Karena sering juga ya, tetap kita masih melihat bahwa orang Kristen tidak membedakan ya konteks perjanjian. Konteks perjanjian antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu dengan segala berkatnya tidak bisa langsung diterapkan kepada seluruh umat pilihan Tuhan di zaman perjanjian baru ini yang terikat dengan perjanjian yang berbeda, perjanjian baru antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan yang diperantarai Yesus. Jadi kalau langsung diterapkan aja begitu, ini berkatnya soalnya kebanyakan memang berkat jasmani. Panjang umur misalnya. Oh, Yesus sendiri umurnya cuma 33 tahun kok. Ya. Enggak semua orang umat pilihan Tuhan umurnya panjang. Terus dia bilang sini sangat banyak beranak cucu lah. Oh, banyak juga pelayan-pelayan Tuhan bahkan enggak punya anak. Ya. Anak jasmani maksudnya ya. Dan itu anak rohani ada nanti dia membimbing. Tapi
Kan ini yang dimaksud di berkat Israel ini sangat banyak, artinya banyak anak cucu, anak-anak jasmani itu yang kelihatan dengan mata jasmani itu. Kemudian di sini dikatakan Israel mendapat juga negeri, tanah perjanjian, tanah Israel di sana, Palestina. Ya. Sehingga kalau itu diterapkan langsung ke dalam perjanjian baru, ini menjadi kacau. Walaupun bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa berjanji secara khusus kepada satu orang atau dua orang tertentu. Orang-orang tertentu lah di dalam perjanjian baru yang diberikan berkat, misalnya lanjut umur. Tuhan berjanji misalnya diberikan engkau akan banyak keturunanmu kepada umat di dalam atau orang tertentu ya. Di dalam konteks perjanjian baru ya. Tapi berkat itu jangan digeneralisasikan, diterapkan kepada seluruh umat perjanjian baru bahwa engkau akan lanjut umur, engkau akan beranak cucu, banyak anakmu dan sebagainya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Kita harus melihat prinsipnya. Ini saya ulang-ulang terus ini ya. Kolose 2 ayat 17. Ini prinsip untuk mengaplikasikan katakanlah, atau prinsip kontekstualisasi juga ya, bagaimana caranya memasukkan berkat yang tadinya untuk Israel itu dalam konteks perjanjian lama itu masuk ke dalam konteks perjanjian baru. Ini prinsipnya Kolose 2 ayat 17 ya, saya baca lagi lah ya, dari mulai 16 lah. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan, atau dalam hal minuman, atau dalam hal penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari Sabat. Ya, berikutnya itu ada di surat Kolose ini juga mengenai sunat dan sebagainya. Ayat 17 yang merupakan bayangan saja. Ya, bayangan dari hal-hal yang akan datang. Ya, maksud yang akan datang itu ya perjanjian baru itu. Ini bayangannya aja ini. Baik mengenai makan minuman, mengenai hari raya, mengenai sunat, mengenai semua yang terkait lah dalam, termasuk berkatnya dalam perjanjian lama. Itu merupakan bayangan, tapi wujudnya atau esensinya atau tubuhnya itu adalah Kristus. Jadi berkat perjanjian baru secara umum itu Kristus, dan itu haruslah Christ in you maksudnya ya. Kristus yang di dalam batin. Jadi batinnya. Efesus 1 ayat 3 juga bahwa kita umat pilihan Tuhan perjanjian baru itu sudah diberkati dengan segala berkat rohani ya. Jadi berkat yang bisa kita generalisasikan lah, seluruhnya harus umat pilihan Tuhan perjanjian baru itu harus menjalani atau hidupnya berkelimpahan, dalam arti joy-nya itu Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, kata Yesus, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup di situ joy atau hayat Kristus ya. Dan hayat itu bertumbuh sedemikian berkelimpahan. Di dalam hayat ini terkandung ya, secara potensial ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, setiaan, kelemah lembutan, penguasaan dari Kristus. Dan kalau benih hayat ini atau benih joy ini bertumbuh, berkelimpahanlah umat perjanjian baru itu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus. Jadi dia berkatnya itu ke situ. Kemudian dalam hayat ini pun secara potensial, Yohanes 17 mengatakan inilah hidup kekal atau hayat atau joy ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pengenalan ya, dari di dalam hayat ini, dalam joy ini ada pengenalan akan Elohim. Kalau berkat ini bertumbuh dia, berkelimpahan, maka umat perjanjian baru berkatnya itu adalah pengenalan akan Tuhan secara batinnya. Ya, berbeda ya. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kita mau menerapkan dengan secara
tanpa melihat konteks ini yang berbahaya. Ya. Ada seringkali banyak orang tuh ya disebut-sebut engkau tidak akan jadi, dengan firman Tuhan bilang engkau tidak akan jadi ekor, engkau jadi kepala. Coba bayangkan aja kalau semua orang Kristen jadi kepala. Misalnya satu perusahaannya milik orang Kristen, atau bahkan kalau bukan punya milik orang Kristen, gimana mau jadi kepala lagi? Kalau semuanya jadi kepala, siapa yang jadi ini? Jadi nggak benar ya. Mengeneralisasikan atau itu artinya tidak di luar konteks ya, tidak memperhatikan konteks perjanjian. Jadi kita harus sesuai dengan konteks. Kalau bicara berkat, konteks perjanjian baru itu adalah hayat Kristus, pengenalan akan Kristus yang batinnya, pengenalan akan Tuhan yang batinnya, karakter, kasih, sukacita, damai sejahtera, seraban, kemenangan, dan sebagainya. Bukan berarti dalam perjanjian baru tidak ada berkat jasmani, bukan berarti begitu. Tuhan juga sudah berjanji, engkau tidak akan kekurangan, ya. Engkau akan kecukupan lah, ya. Dan kadang-kadang sesuai pelayanan kita, kadang-kadang ya diberikan banyak juga fasilitas kalau memang pelayanan kita membutuhkan itu. Kayak perjanjian lama tuh konteksnya kalau suku Lewi itu ada Gerson, Kehat, Merari. Itu kalau mereka kalau Kehat, Bani Kehat tidak dikasih fasilitas ya berupa waktu itu di lembu, kereta-kereta dan sebagainya. Karena apa? Karena tugasnya Kehat, Bani Kehat mengangkat perabotan kemah suci dengan pinggul mereka gitu ya, dengan punggung mereka ngangkatnya. Jadi nggak butuh lembu, nggak butuh kereta-kereta dan sebagainya. Tapi kalau Gerson, Merari perlu, karena tugasnya mereka membutuhkan itu. Jadi saya percaya dalam perjanjian baru juga berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita biasanya itu terkait dengan pelayanan kita, tanggung jawab kita. Kalau memang tanggung jawab kita membutuhkan fasilitas tertentu, pasti Tuhan berikan, ya. Nah, ada satu berkat lagi nih yang sebenarnya warisan ya. Negeri yang dijanjikan itu ya Israel itu dari bawah, dari Mesir, tadi kita baca di situ, masuk ke tanah perjanjian. Nah, warisan dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, warisan itu adalah tanah. Sesuai dengan berkat Abraham itu people dan land, atau keturunan yang banyak dan juga tanah. Kita tahu dalam perjanjian baru kita sudah bahas warisan kita dalam konteks perjanjian baru itu adalah roh. Karena di dalam Galatia kita sudah baca ya, Galatia 3 ayat 14 itu di situ. Galatia 3 ayat 14 dibilang di sana bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu roh yang dijanjikan, yang diterima oleh bangsa-bangsa lain itu melalui iman. Itu ya ada di Galatia ya, kita sudah bahas itu ya. Jadi Galatia 3 ayat 14. Jadi warisan kita, kalau warisan Israel itu tanah perjanjian, tanah Palestina, tapi kalau berkat kita di sini warisan kita adalah roh yang tidak terbatas itu, ya. Karena roh yang diterima gereja pada waktu pencurahan Roh Kudus Pantekosta itu hanya panjarnya doang, DP, Arabon istilah Yunaninya. Kita udah bahas itu juga, Efesus pasal 1 ayat 13-14 lah itu. Arabon ya. Jadi nanti di akhir zaman kita akan menerima warisan kita kalau kita bertumbuh ya. Sebagai anak ya. Kalau anak itu dengan bapa kan itu tipe perjanjian kita tuh bapa dengan anak. Dan kalau kita nanti bertumbuh sudah siap menerima warisan dari Bapa, ya. Coba dulu saya masuk dulu sedikit mengenai perjanjian ini, ya. Sebenarnya udah ada khusus saya buat video mengenai ini, bahwa kalau Israel itu nama Tuhan yang tampil di sana itu Yahweh, yang artinya Tuhan perang, karena warisan atau berkatnya yang Tuhan memberikan kepada Israel adalah tanah perjanjian di mana Tuhan
akan berperang untuk Israel, menghalau 7 bangsa yang ada di situ. Ya, itu sebabnya Tuhan tampil dengan nama Yahweh. Kalau kita di sini, apa berkat kita? Roh, dalam arti akan ditampilkan di akhir zaman ya. Kita berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja dengan otoritas tertinggi bersama dengan Yesus ya. Kita akan menaklukkan segala sesuatu sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya nama Tuhan di dalam konteks dalam perjanjian baru itu adalah El Elyon, the Most High God. Dari mana kita tahu bahwa nama Bapaknya Tuhan Yesus, katakanlah gitu, ya Bapak kita juga, itu namanya El Elyon. Dari mana? Karena ini jangan sedikit sekali dibahas. Coba dulu ya, saya baca aja ya dulu ya. Dalam Kejadian ya. Ini mengenai Melkisedek ini, waktu Abraham setelah dia membebaskan Lot, itu ada kasus di mana dikatakan ayat pasal 14, Kejadian ayat 18. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Ini saudara bacanya pakai versi ILT, Indonesian Literal Translation. Kalau yang LAI nggak kelihatan nama El Elyon itu, karena di sini selalu memakai nama Allah aja. Jadi kalau di sini jelas dikatakan Melkisedek itu adalah seorang imam bagi El Elyon, dan di sini dibilang El Elyon itu Elohim yang maha tinggi atau the Most High God ya, menurut Masoret teks itu ya. Kemudian dikatakan di sini, dan dia memberkatinya, berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi ya. Nah sekarang mengapa kita bisa tahu ini? Karena Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Dia bukan imam besar menurut aturan Lewi Harun, karena memang nggak mungkin. Karena Yesus itu kan dari suku Yehuda. Jadi yang bisa menjadi imam-imam itu atau imam besarnya itu harus menurut aturan Harun, suku Lewi. Tapi Yesus kita tahu, dia kitab Ibrani ini jelas dibilang dia adalah imam besar, melayani dalam kemah sejati, mempersembahkan darahnya sendiri. Ya, dia menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Sementara dikatakan di ayat ini Melkisedek itu imam bagi El Elyon, berarti Yesus juga adalah imam besar bagi El Elyon, bapaknya. Jadi El Elyon itulah the Most High God. Makanya ketika Yesus itu setelah mati dia bangkit, dia menerima waris, dia bilang begini, segala otoritas di sorga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Dia sebagai putra, ya, putra tunggal tadinya, tapi setelah itu dia mati bangkit memberikan hidupnya, dia menjadi putra sulung di antara banyak saudara. Kita inilah saudara-saudaranya Yesus karena kita lahir juga dari Bapa yang sama, El Elyon itu. Jadi setelah Yesus itu mati bangkit, dia bilang segala otoritas di sorga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena the Most High God atau El Elyon itu artinya Elohim yang maha tinggi, dalam arti otoritasnya tertinggi. Tidak ada lagi yang Allah-Allah lain yang punya otoritas seperti El Elyon. Jadi waris kita itu adalah roh yang tak terbatas. Artinya kita menjadi raja-raja dan imam-imam bersama Yesus. Kita menjadi kingdom dalam arti segala kerajaan dunia ini akan ditaklukkan oleh kerajaan sorga ini. Kerajaan dunia bahkan akan menjadi kerajaan Tuhan, dan yang diurapinya Tuhan itu Yesus, yang diurapinya itu gereja pemenang itu. Nah itulah waris kita. Beda kan dengan Israel ini kan? Israel warisnya tanah perjanjian, itu simbol aja. Simbol. Tanah perjanjian simbol itu dari waris, dari berkat Tuhan. Ya.
Kemudian terakhir dulu kita masuk kepada peringatan lah ya. Ini kalau pasal 6 sudah akan melihat peringatan itu jangan ada ilah lain atau menyembah kepada ilah lain. Itu peringatan keras itu ya, nyembah berhala lah istilahnya ya. Israel itu melakukan dosa yang parah itu dengan ya ayat pertama tuh anak lembu emas itu yang di Gunung Sinai. Belum lama itu Musa, nggak saya 40 hari lah Musa di atas, Israel udah nyembah berhala di sini. Dan dalam zaman hakim-hakim terus ya, zaman raja-raja juga gitu, Israel ini memang dia menyembah, cenderung ya nyembah berhala. Nyembah berhala aja ya. Entah Allah siapa aja lah yang bangsa-bangsa lain itu. Dan dosa yang lain itu dia minta raja, itu salah satu juga dosa ya. Memang Israel setelah dibuang ke Babel, pulang lagi dia ya, dipimpin Ezra Nehemia itu, dia enggak nyembah berhala lagi. Kapok benar-benar orang Israel itu. Tidak ada penyembahan berhala. Mereka di situ mulai cinta Taurat. Karena Ezra itu ahli Taurat. Ya, tapi setelah itu ya merosot-merosot juga, akhirnya jadilah dia orang Farisi ahli Taurat yang membunuh Yesus. Padahal tadinya itu ketika zaman Ezra itu tim Ezra itu sangat bagus itu, wah sangat cinta Taurat, dibacain Taurat tuh sampai nangis-nangis. Ya intinya Israel tidak nyembah berhala lagi lah, ya itulah intinya. Nah sekarang berhala kalau kita bawa ke konteks perjanjian baru, apa itu? Ya, saya mengambil aja bantuan dari surat Yohanes ya, 1 Yohanes itu mengenai berhala. Ya, 1 Yohanes itu pasal 5 bagian terakhir itu ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 yang terakhir itu. Hai anak-anak, jagalah, ini saya pakai ILT ya. Hai anak-anak, jagalah dirimu sendiri dari berhala-berhala. Ya. Jadi berhalanya kita tentu bukan kayak berhalanya konteks perjanjian lama. Kalau mereka itu Israel yang disembah-sembah itu berupa patung-patung ya, berupa gambar-gambar orang yang apa sebagainya lah ya, berhala-berhala bangsa-bangsa sekitarnya itu. Tapi kalau kita ketahui dulu aja, kita definisikan dulu sebentar ya, berhala dalam konteks perjanjian baru itu apa ya. Kalau kita lihat surat 1 Yohanes itu sebenarnya surat umum. Itu surat tidak ditujukan kepada satu atau dua orang tertentu atau satu jemaat atau komunitas tertentu, bukan. Dia umum ya. Di sini makanya Yohanes bilang diberikan ya, barang siapa yang coba dulu ya, fellowship ya dibilang. Kalau barang siapa yang, tunggu dulu saya baca aja dulu ya, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ini ayat yang ini dari sini bisa kita lihat juga nanti. Dikatakan di sini, apa yang selalu ada dari semula, saya pakai ILT ya, yang telah kami dengarkan, telah kami lihat dengan mata kami, dan yang tangan kami telah menyentuhnya berkenan dengan firman hidup. Dikatakan di sini, perhatikan ya di bagian yang ini aja nih. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengarkan, kami sedang memberitakannya kepada kamu, supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan bersama kami. Ya, jadi yang Yohanes sampaikan itu, yang Yohanes beritakan itu firman hidup atau Zoe ya, itu situ istilah Yunaninya Zoe, yang Yesus katakan hayat ya, dalam I am the Zoe itu Yohanes 14 ayat 6 itu. Jadi yang diberitakan Rasul Yohanes itu terfokus kepada Kristus sebagai hayat kita. Christ is our life. Kristus itu adalah hayat kita, hidup kita yang di dalam batin. Segala nanti yang di luar fokusnya, itu dia berhala. Ya. Jadi dalam dunia kekristenan misalnya,
pemberitaan yang terfokus keluar itu menjadi berhala. Berkat-berkat lahiriah, materi, ya. Segala sesuatu yang kemuliaan manusia, segala yang di luar itu fokusnya, itu disebut berhala dalam konteks Perjanjian Baru. Karena yang sebenarnya Rasul Yohanes beritakan adalah Kristus, firman Zoe, firman hayat di dalam batin. Ya, jadi kalau orang Kristen udah fokus yang dia keluar atau pemberitaannya, apalagi teologi sukses begitu, pemberitaannya keluar, berkatnya di luar, ya, itu jadi berhala. Atau gampangnya pakai saya satu istilah, mamon lah. Itulah berhalanya dalam dunia kekristenan, mamon, sesuatu yang di luar hayat Kristus ini yang dalam batin. Karena Tuhan pun membandingkan dirinya dengan mamon. Kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan, tidak bisa jadi hamba mamon. Atau kalau udah jadi hamba mamon, nggak mungkin lagi jadi hamba Tuhan. Jadi berhala dalam konteks Perjanjian Baru itu mamon. Jadi kalau orang Kristen atau pengkhotbah juga pemberitaannya tidak terfokus kepada Kristus dalam batin, tapi fokus kepada penyakitnya lah, berkat jasmaninya lah, macam-macam lah yang di luaran itu. Itu dia berhalanya. Ya, udah jelas ya, gampang itu kan. Kalau sudah ini dunia kekristenan bahkan sebenarnya sudah sangat-sangat terfokus dengan perkara luaran. Kalau saudara dengar misalnya, oh dia pendeta besar, pastilah yang dimaksud besarnya itu bukan Kristus yang sebagai hayat dalam batinnya itu besar bertumbuh, enggak itu. Pasti itu. Yang besarnya pasti jemaatnya barangkali banyak. Fasilitasnya, gedungnya besar. Udah gitu sekolahnya si pendeta ini barangkali PhD atau sekolah teologi di mana gitu ya. Doktor atau apalah semuanya. Atau misalnya dia terkenal, sangat terkenal dan sebagainya. Atau bahkan memang dia kaya, banyak uangnya, besar. Besar uangnya, rekeningnya di bank ya. Itulah berhala. Itu berhala dalam dunia kekristenan. Perkara-perkara yang lahir ya. Nggak salah, jangan salah ya. Jangan nanti berarti kita harus miskin. Siapa bilang gitu? Itu namanya kesimpulan yang artinya kita ini terfokus kepada Kristus di dalam batin ini. Kemuliaan kita adalah Kristus dalam batin ini. Christ in you, the hope of glory. Semua pemberitaan kita terfokus kepada Kristus. Soal makan dan pakaian, Tuhan memberikan secukupnya. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan pelayanan, begitu. Ya bukan artinya jadi harus miskin. Kalau miskin itu rohani. Wah, nggak ada hubungannya, bukan begitu. Ya. Oke lah, saya ambil kesimpulan dulu. Mengenai perjanjian ini, sekali lagi ya. Menerapkan atau mengeneralisasi berkat-berkat dalam perjanjian lama itu harus lewat prinsip tertentu. Prinsipnya, kalau perjanjian lama itu bersifat lahiriah, perjanjian baru itu bersifat batiniah. Itu aja dulu lah kesimpulannya. Sebab kalau ini dilanggar, perjanjian lama itu hukumnya itu hukum yang lahiriah, ditulis di loh batu. Perjanjian baru hukumnya ditulis dalam loh hati. Ya, dalam batin itu. Berkat-berkatnya dalam perjanjian lama itu lahiriah, tanah perjanjian, kebun, rumah, apa semuanya. Kalau di sini berkatnya rohani. Gitu aja, itu prinsipnya. Cukuplah untuk pasal 6 ini, besok kita lanjutkan lagi. Haleluya. Amin.